how are you today? I hope you have a good day. Today, we will talk about something new. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru karena sudah memasuki tema yang baru. Sebelumnya Bunda mau tanya, kita juga sudah memasuki bulan yang baru. Hari ini sudah bulan apa? Tepat sekali, sudah bulan 2, yaitu Februari. Nah, tema minggu ini adalah tentang profesi atau pekerjaan. Kira-kira bersama Bunda di Sentra Bahan Alam akan membahas pekerjaan apa? Bunda akan kasih clue. Nah, cluenya itu pekerjaan ini tugasnya membantu orang-orang sakit. Kira-kira apa? Good, tepat sekali. Dokter, a doctor. Nah, siapa yang di sini punya cita-cita mau jadi dokter? Wah, keren! Kalian memiliki cita-cita yang mulia, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit. Tapi untuk menjadi dokter itu, teman-teman harus rajin belajar. Oke, teman-teman? Memasuki pembelajaran, ada baiknya kita minta berkat sama Tuhan dengan cara berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Teman-teman berdoa masing-masing. Sudah bisa kan? You can do it. Kasih telah berdoa dengan sangat baik. Nah, karena kita mau membahas tentang dokter, Bunda mau tanya nih, kira-kira dokter itu tugasnya apa sih? Betul. Apa ya tugas-tugas dokter? Yang pertama, menyembuhkan pasien. Yang kedua, memeriksa pasien. Dan yang terakhir, meresepkan obat. Berikut tugas-tugas dokter, ada 3 ya. Teman-teman, Bunda ada video penjelasan mengenai fungsi obat. Obat itu selain berfungsi untuk menyembuhkan penyakit kita, tapi juga dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Kenapa ya? Nah, berikut videonya, tolong disimak. Mari kita lihat bagaimana sel darah putih melawan kuman di tubuh kita. Wow, bola kristal. Mereka adalah tentara kuman. Mari kita gunakan perisai obat ini untuk melindungi tubuh. Sel darah putih, aku akan membunuh kalian semua. Prajurit kuman, serang! Gunakan perisai obat. Serang sel darah putih para kelinci yang tidak memiliki perisai obat. Siap, Raden. Dokter Lulu, Dudu, beri aku obatnya. Itu baru pintar, Momo. Dudu, kamu benar-benar membantu. Momo, kamu benar-benar berani. Tunjukkan padaku apa yang terjadi pada sel darah putihku sekarang. Kita selamat. Sekarang kita punya perisai obat. Ayo, kita serang balik. Iya. Jadi, fungsi obat itu membantu menyembuhkan penyakit dengan cara membasmi virus-virus dan bakteri yang ada di tubuh kita. Contohnya ini, kucing ini sedang sakit lalu meminum obat. Obat itu masuk ke dalam tubuh dan segera membunuh seluruh virus serta penyakit di dalam tubuh. Setelah minum obat, dia tidur dan keesokan paginya menjadi sehat. Ingat ya teman-teman, jika sakit, minumlah obat dan banyak juga meminum air putih seperti kucing ini, supaya teman-teman terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Tapi dalam meminum obat juga butuh anjuran dari dokter, sebab obat juga berbahaya bagi kita. Kok bisa ya? Saat mendengar kata obat, kata pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah pahit atau tidak enak. Meski begitu, kita pasti akan tetap minum obat kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi, pernahkah kita membayangkan bahwa minum obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Jika ditanya apakah meminum obat baik bagi kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Mengapa bisa begitu?
Pada dasarnya, semua jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia, mulai dari ramuan dan jamuan yang berbahan herbal hingga pil, kapsul maupun serum buatan pabrik. Di satu sisi, zat-zat kimia dalam obat-obatan ini memiliki fungsi medis untuk menyembuhkan penyakit. Tapi di sisi lain, zat-zat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang biasanya bersifat buruk. Contohnya, saat kita cacingan, kita akan minum obat-obat yang disebut sebagai antihelmintic. Obat-obat ini mengandung zat yang dapat membunuh cacing dan membuat perut kita merasa lega. Tapi obat-obat ini juga punya efek samping seperti mual dan diare yang justru membuat perut kita merasa sakit. Itu sebabnya setiap obat wajib menyantumkan aturan pemakaian, mulai dari zat aktif yang terkandung, kegunaan, efek samping, peringatan, serta dosis minum. Beberapa obat hanya bisa diminum setengah dosis untuk anak-anak, beberapa hanya bisa dikonsumsi 2 kali sehari, dan beberapa hanya boleh diminum setelah makan. Intinya, tiap orang punya kebutuhan obat yang berbeda-beda, tergantung jenis dan seberapa parah sakit yang diderita, serta faktor-faktor lain seperti umur, alergi, dan sebagainya. Rupanya obat itu membantu sel darah putih di tubuh kita dan imun kita meningkat untuk membasmi semua penyakit virus-virus yang ada di tubuh kita. Jadi jika kita tidak mau minum obat, maka sel darah putih dan imun tubuh kita melemah dan dia takut untuk menyerang penyakit dan virus di tubuh kita. Jadinya virus itu akan terus berkembang. Nah, jadi teman-teman harus mau minum obat kalau sedang sakit ya. Nah, tapi minum obatnya harus hati-hati karena obat itu juga dapat berbahaya. Oleh sebab itu, teman-teman harus meminum obat didampingi oleh orang tua dan sesuai anjuran dokter. Karena teman-teman sudah belajar dengan Bunda, Bunda juga tak lupa untuk memberikan teman-teman tugas. Tenang saja, tugasnya kok sambil bermain. Nah, tugas yang pertama, teman-teman berjalan mundur sambil membawakan sesuatu beban di kedua tangan teman-teman. Nanti Bunda praktekkan ya. Ini videonya. Tugas yang kedua, teman-teman tadi sudah simak video tentang fungsi dan bahaya obat. Nah, teman-teman coba ceritakan kembali fungsi obat itu apa sih? Terus bahayanya obat itu apa sih? Teman-teman coba ceritain ulang ya, pakai bahasa teman-teman. Nanti di videoin dan kirim ke Bunda. Tugas teman-teman yang ketiga yaitu buka buku yang baru, yaitu buku pekerjaan. Open page 15. Buka halaman 15. Tugas teman-teman halaman 15 ya. Nah, kalian urutkan benda-benda, alat-alat kedokteran. Jadi, cara mengurutkannya itu di sini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Baris ke-1 dan ke-3 itu diurutkan dari yang kecil hingga yang besar. Jadi, angka 1 dan 3 teman-teman urutin dari yang kecil sampai yang besar. Yang 2 dan 4 itu dari besar ke kecil. Bisa ya teman-teman? Pasti bisa dong. Selamat mengerjakan. Tidak terasa kita sudah selesai pembelajaran hari ini. I'm so happy to meet you by this video. Bunda sangat senang sekali bertemu teman-teman walaupun dari video ini saja. Semoga kedepannya kita bisa bertemu secara tatap muka ya. Tapi yang terpenting kesehatan kita semua. Untuk menjaga kesehatan kita semua, ada baiknya kita mengikuti anjuran protokol pemerintah. Oke teman-teman, tetap di rumah, stay healthy, dan tetap jaga jarak dan jaga kebersihan. Teman, nanti berdoa sendiri untuk menutup pembelajaran ini ya. Semoga semakin diberkati. Bye-bye teman-teman. See you next week. Sampai ketemu minggu depan.